kita yang dengan pemikiran yang ilmiah itu mencoba mendefinisikan dan mengcounterkan kehidupan-kehidupan itu. Nah, maka sebenarnya saya mau katakan sekolah adat itu salah satunya nilai yang terpenting adalah melakukan proses yang disebut counter hegemoni. Hegemoni apa? Hegemoni agama dan ekonomi pendidikan. Seperti yang disebut oleh Modesta tadi kan, salah satu poinnya kita memang harus mengcounter hegemoni yang proses dilakukan oleh pendidikan, agama maupun negara. Begitu, Bung. Makasih Pak Rudi. Iya. Ngomong-ngomong soal counter pendidikan, ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan itu, pendidikan formal dalam artian pendidikan formal ya Pak. Ini dari Larasati, mahasiswa Universitas Profesor Dr. Mustopo di Jakarta. Dengan adanya sekolah adat dan adanya sekolah formal yang kurikulumnya dalam tanda kutip disetir oleh pemerintah di Indonesia, akankah sekolah adat ini menyamakan kurikulum dengan sekolah formal? Lalu bagaimana kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sekolah adat? Terlebih lagi kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia tidak merata. Ketimpangan penguasaan pengetahuan menjadi sebuah isu yang sering terlupakan oleh orang-orang atau para pejabat di kota-kota besar. Apakah nantinya akan ada kerjasama dengan para pendidik di kota-kota besar agar terjadi sinergi atau saling tukar ilmu antara sekolah adat dan sekolah formal? Nah, ini mungkin aku kasih ke Pak Marco, ingin menanggapi Pak ini soal sekolah formal, pendidikan formal dan sekolah adat ini kurikulumnya seperti apa nanti ini Pak? Lalu bagaimana soal kualitas dan kuantitas SDM? Kalau misalnya urgensi sekolah adat ini nanti terjawab dan pemerintah benar-benar serius ya kira-kira ya. Silakan Pak Marco. Baik, terima kasih Aldo. Tadi Ibu Anele Simbang dari Kota Kinabalu dari Sabah itu sudah menyampaikan bahwa pendidikan formal dan non formal itu harus sejajar ya, seimbang ya. Jadi kita jangan takut, jangan khawatir kalau dan jangan mempertentangkan antara sekolah formal dan sekolah adat. Nah, mengenai kurikulumnya untuk sekolah adat ini tidak mungkin seragam. Karena ini adalah pendidikan kontekstual. Kalau masyarakat adatnya berada di pinggir danau yang penuh dengan rawa dan sungai, maka pendidikan adatnya akan berbeda dengan masyarakat adat yang ada di gunung atau di pesisir. Jadi tidak ada penyeragaman, dia tergantung pada situasi dan kondisi lingkungan. Nah, masalah bekerja sama atau melakukan partnership dengan sekolah-sekolah negeri itu bisa saja dilakukan. Ya, kenapa tidak begitu ya? Karena sekolah adat juga membuka diri dengan apa yang berkembang. Tetapi dia punya tujuan sendiri, ada yang mau dicapai yang mungkin sedikit berbeda dari yang ada di sekolah formal. Nah, bagi saya menurut saya dia tidak akan bertentangan kalau itu kita laksanakan. Justru bisa saling melengkapi dan dia berdialektika sehingga nanti semakin apa yang membuat peserta didiknya itu semakin baik, semakin menerima pendidikan yang lengkap dan holistik dari berbagai pihak. Kalau itu anak-anak. Tapi jangan lupa yang namanya sekolah adat itu adalah sekolah seumur hidup. Jadi semua orang belajar terus-menerus mengenai adatnya. Karena itu selain ada sekolah-sekolah yang dibentuk formal tadi, ada juga ruang-ruang belajar yang tidak formal yang mendidik masyarakat sekitarnya berkaitan dengan adat. Jadi memang cara berpikir kita kadang-kadang terlalu struktural juga. Misalnya melihat ini bagaimana dengan peraturan pemerintah, perlukah izin dari pemerintah dan seterusnya. Nah, ya karena memang pendidikan yang kita terima selama ini memang cenderung melihat semua aktor itu pemerintah. Dan masyarakat adat itu adalah orang yang diatur-atur saja. Ya tidak begitu. Ya, kita harus menjadi subjek dan pemerintah menjadi bagian dari apa yang kita lakukan. Mungkin seperti itu, Mas Aldo. Terima kasih. Ya.
Makasih Pak Marco. Mungkin pertanyaan lanjutannya dari pertanyaan tadi itu kira-kira apakah ada misalnya pola ajar atau apa ya? Apa kira-kira yang harus dilakukan orang tua maupun guru? Aku ambil contoh misalnya orang Dayak yang ada di Jakarta misalnya. Bagaimana si bapak dan ibu yang ingin tetap menanamkan nilai-nilai kedayakan pada anaknya, sementara di sekolahnya nggak mungkin ada pelajaran atau muatan lokal Dayak gitu Pak. Nah itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Modesta tadi. Sekolah adat itu dalam bahasa daerah begitu. Yang namanya sekolah adat harus memakai bahasa daerah setempat. Jadi kalau ada orang tua tinggal di Jakarta, tinggal di mana begitu, lalu ingin dia membuat semacam komunitas atau sekolah adat, ya memakai bahasa daerah itu. Ya kalau dia ingin mengajarnya berkaitan dengan Dayak Bahau, ya pakai bahasa Dayak Bahau, Maanyan dengan bahasa Dayak Maanyan, dan Ngaju dengan Ngaju, karena bahasa itu alat vital untuk membangun kebudayaan. Ya kita akan sulit membangun kebudayaan Dayak tapi memakai bahasa Inggris misalnya. Walaupun kita bisa belajar bahasa Inggris dengan berbasiskan bahasa Dayak. Jadi salah satu terpenting itu bahasa. Jadi bahasa itu yang dipakai. Itu sangat menarik sekali ketika saya berkunjung ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pakostras di Kota Kinabalu. Jadi di tingkat kindergarten, tingkat taman kanak-kanak itu, anak-anak itu diajar dengan 3 bahasa. Ada bahasa Sabah, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggris. Jadi karena mereka diajar sejak kecil, jadi dia tahu ketiganya secara serentak begitu, karena otaknya sedang apa ya, sedang encer-encernya begitu. Ya misalnya mereka belajar bahasa mengenai pelangi misalnya, bahasa Inggrisnya rainbow, bahasa Melayunya pelangi atau apa, lalu bahasa Sabahnya apa. Nah jadi kurikulum itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi yang utama yang saya lihat adalah itu bahasa. Bahasa itu, dengan bahasa itulah kita bisa melihat kebudayaannya dan membangun kebudayaannya. Terima kasih Aldo. Terima kasih Pak Marco, betul Pak. Memang kalau bicara bahasa ini di Kalimantan Tengah sendiri Balai Bahasa sudah menyatakan banyak sekali penutur-penutur yang sudah mulai berkurang ya Pak ya, atau berumur tua. Kembali lagi ke pernyataan Pak Rudi tadi bahwa ini pekerjaan yang bergegas ini, melawan waktu ini. Jadi kalau nggak dimulai akan sulit. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada dari Hazel Stephen dari Kalimantan Utara, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Hazel ingin bertanya, jika sekolah adat dan masyarakat adat dibentuk, apakah hal ini dapat memicu generasi muda untuk mempelajari soal adat? Yang mana kita ketahui sekarang anak muda itu justru cenderung melupakan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat. Itu bahasa Dayak nih juga udah dimention tadi. Masih ada anak muda yang nggak mau belajar bahasa Dayak. Ini cukup menarik karena pertanyaannya terkait anak muda, mungkin yang muda-muda juga mau jawab. Aku sama Modesta itu. Iya, ada Ibu Modesta mungkin bisa ngasih sedikit motivasi dan juga tips kira-kira selama menjalankan sekolah adat di Kalimantan Barat itu gimana caranya memotivasi generasi muda untuk ikut gitu. Ibu Modesta. Oke, jadi awal mula yang terlibat dari pembentukan sekolah adat ini sendiri pada waktu itu memang kami masih muda-muda. Ada yang baru tamat SMA pada waktu itu dan ada juga yang baru tamat perguruan tinggi. Pada waktu itu memang ada yang honor di SMP, di sekolah formal, kemudian ada yang bekerja di perusahaan seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya ide-ide yang muncul ini memang dari ide-ide anak muda, karena memang anak muda ini sekarang merupakan garda terdepan untuk perjuangan masyarakat adat sebenarnya, kalau boleh saya bilang seperti itu, karena memang kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kami dari Dayak Kenayan bilang kadek buke diri saya lagi, itu bahasanya. Jadi memang
ketika membentuk sekolah adat sebenarnya itu secara nyata kita sudah belajar tentang bahasa itu sendiri. Jadi memang ketika membentuk sekolah adat itu sudah otomatis ketika saya bagian dari fasilitator sekolah adat itu sendiri, saya secara otomatis sebenarnya yang kemarinnya saya tidak tahu bahwa sebenarnya makanan ini difungsikan untuk ritual apa, kemudian nyanyian ini sebenarnya mengisahkan apa, itu ketika saya membentuk sekolah adat bersama teman-teman dan kemudian kita dibekali ilmu pengetahuan oleh para tetua, itu kemudian menjadi pengetahuan baru sebenarnya untuk kita sebagai generasi muda. Jadi secara otomatis ketika kita membentuk sekolah adat sebenarnya kami juga sebenarnya belajar dengan para tetua. Jadi teman-teman pemuda yang membentuk sekolah adat ini sebenarnya kita tidak memiliki pengetahuan seperti apa yang para tetua miliki seperti itu. Jadi memang fungsinya kita sebenarnya sebagai seseorang yang kemudian kita mendapatkan transfer pengetahuan dari para tetua dan kita menyalurkannya lagi kepada murid-murid di sekolah adat, karena memang di Indonesia sendiri itu fokus pendidikan adat itu berbeda-beda. Contohnya di Punan Semeriot itu yang Sri bersama teman-teman lakukan itu, mereka memang fokusnya itu belajar kalistung, belajar membaca dan berhitung, karena memang di Punan Semeriot memang mereka tidak terakses dengan pendidikan formal seperti itu. Begitu pula yang dilakukan oleh Kak Butet Manurung di Rimba itu juga seperti itu. Jadi memang itu berbeda fokusnya dengan yang saya dan teman-teman lakukan, karena memang di kampung kami justru kita anak-anaknya sudah terakses pendidikan formal. Jadi yang kami ajarkan tidak lagi pendidikan formal, tidak lagi belajar berhitung kepada anak-anak, tapi yang kami ajarkan justru bagaimana caranya kita mengembalikan permainan tradisional, karena sekarang saat ini sudah marak sekali gadget di sekitaran anak-anak, orang tua memfasilitasi gadget seperti itu dan permainan tradisional tidak dimainkan lagi. Nah, itu yang kita lakukan di sekolah adat seperti itu. Bagaimana kita membuat makanan tradisional, bahannya kita cari ke hutan dan yang lainnya, itu yang kita lakukan di sekolah adat seperti itu. Jadi memang konsepnya sebagai generasi muda, sebagai orang-orang muda, sebenarnya kita juga belajar ilmu baru di sekolah adat ini, di sekolah adat itu sendiri seperti itu. Ya, belajar ilmu yang nggak diajarkan di sekolah formal ya. Ya betul, oke. Aku juga mau itu dong dengar pengalamannya Bang Dani. Boleh tambahkan Aldo sedikit aja. Oke. Yang dari dibilang modeste tadi itu. Iya. Boleh tambahkan sedikit ya untuk memperkuat. Sebenarnya kan sekolah adat itu sangat variatif, kontekstual, dan isinya ilmu kehidupan. Ya, itu kata kuncinya. Nah, maka sebenarnya dalam konteks sekarang ada dua hal ranah yang penting. Pertama adalah lokusnya. Lokus di mana kampung halaman, di mana orang Dayak itu berada. Karena apa? Di kampung halamannya itu sekarang orang-orang Dayak sudah tidak lagi memiliki halaman di kampungnya itu. Karena halaman depan itu sudah kelapa sawit, halaman belakang itu batu bara. Jadi mereka punya kampung, tapi halaman tidak ada. Nah, artinya wilayah adat itu yang harus direbut lewat sekolah adat itu. Merebut kembali sumber-sumber penghidupan. Itu yang di kampung. Nah, itu bisa dilakukan sebagai sebuah gerakan merebut kembali habitus kita dan arena perjuangan kita dan kapital kita, sumber-sumber penghidupan. Tapi jangan lupa, ada yang saya sebutkan, sekolah adat itu juga penting untuk yang saya pakai istilah Dayak urban. Dayak urban itu kita, orang Dayak yang tidak lagi di lokus, tidak lagi di kampung, tapi hidup di kota, tercerabut dari akar kehidupannya, sudah tidak lagi bisa berladang karena tinggal di kampung, tidak lagi bisa berritual, dan tadi itu bilang modesta, tidak lagi bisa berbahasa. Nah, nilai ajaran di situ yang penting, maka keluarga itu menjadi sangat penting. Saya pernah tawarkan pada pemikiran itu pada teman-teman di Dayak urban, orang-orang Dayak yang berada di kota, yang sudah tercerabut dari lingkungannya itu. Bagaimana kita mulai apa yang disebut melawan dari meja makan. Meja makan itu sekarang diserang oleh kehidupan kapitalisme global. Nah, maka kita rebut kembali ruang makan itu dengan tradisi-tradisi kebudayaan kita. Mengajarkan anak kita tidak lagi makan mie, tapi juga makan buah-buahan, makan kiriman-kiriman dari pedalaman. Nah, ini salah satu
bentuk yang kurikulumnya tanda kutip keluarga satu dengan keluarga yang lainnya itu berbeda. Maka saya salut dengan Kristianus Atto itu, biarpun dia sudah sekolah tinggi segala macam, tapi masih minum tua di rumah itu. Karena dalam bagian tertentu orang Dayak mengenal tradisi itu, orang Kenayan juga mengenai hal itu. Atto tadi sudah mencirikan kan ke identitas yang menarik, dia tidak kehilangan identitas, minum tua dan makan tumpi. Nah, saya tadi itu minum menarik, tajuk, kan? Minum tajuk. Itu Suleng bilang kami. Tapi ada keluarga Dayak urban yang makannya pizza, yang makannya KFC. Nah, ini sebenarnya dinamika ini yang menarik, sehingga sebenarnya sekolah adat itu tidak satu rumus kurikulum mati, karena itu ilmu kehidupan. Fakultasnya juga fakultas kehidupan. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak Rudi. Itu ada beberapa highlight tadi ya dari Pak Rudi untuk menegaskan kembali. Ini ada beberapa yang angkat tangan, apakah ingin bertanya atau ingin memberikan masukan ya. Ada Pak M. Yahya ya. Ya, dari Kalimantan Timur. Ingin bertanya apa ingin memberi pernyataan Pak? Silakan Pak. Saya ya, silakan. Pak, ini Pak Kurniawan ya yang share. Halo, Pak Yahya, itu suaranya belum kedengaran ya? Halo, oke. Itu presentasi apa ya? Ini Pak Kurniawan ya yang tolong di ini apa share screen-nya. Aduh ya, maaf. Untung gambarnya. Iya. Iya. Sorry. Silakan Pak Yahya tadi ingin menyampaikan sesuatu. Suaranya belum masuk Pak. Sudah ketutup Pak share screen-nya Pak. Sudah. Oh iya Pak. Pak Yahya.